Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia amplifier yang kemarin udah sembuh itu. Dan ternyata begitu saya biarin 1 hari setelah sembuh, saya hidupin lagi. Rupanya muncul suara cuman separuh aja gitu loh. Akhirnya saya bongkar lagi dan coba saya cek komponen-komponennya. Ternyata kecurigaan saya bener sama elko ini. Elko ini di power supply, elkonya kembung. Tuh, belendung kan? Ternyata ini juga ada 2 buah elko belendung. Elko ini rusak. Terus yang lain berukuran 3300 mikrofarad 50 volt, sedangkan yang ini 4700 mikrofarad 40 volt. Dan yang ini 3300 mikrofarad 50 volt. Jadi 3 buah elko berukuran 3300 mikrofarad 50 volt dan 1 buah elko 4700 mikrofarad 40 volt itu nggak lazim. Biasanya semuanya 3300 mikrofarad 50 volt. Kalau kita lihat dari bawah, 2 buah elko ini udah kelihatan rusak. Bahkan hampir semua elkonya tuh rusak gitu loh. Ini bisa kita ganti dengan yang baru. Sebelumnya saya pengen tunjukin sama kalian apa yang menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen di sini. Ternyata kerusakannya terjadi oleh lem ini loh, yang dari pabriknya. Kaki komponen yang kena lem ini biasanya berkarat seperti ini. Ini ada resistor nih, kakinya berkarat kan. Ini setelah kena lem ini. Terus kita lihat, ini komponen yang kemarin kita ganti, jumpernya tuh berkarat sampai putus gara-gara ya habis kena lem ini. Itu aja komponen yang kena lem, elko-nya malah kakinya nggak kena lem. Jadi ada baiknya ini kita bersihin dulu. Terus yang nggak ngeluarin suara separuh, amplifier yang nggak keluar suara separuh atau satu sisi aja, itu biasanya terjadi kerusakan pada speaker protector, pada speaker protector, pada relaynya. Relay seperti ini biasanya rusak. Kalau bisa kita ganti dengan yang sama. Kalau nggak ada yang sama, kita beli 2 buah, kita modif ya. Kalau misalnya memang susah cari, terus kita pengen agak ekstrim, langsung kita sambung aja. Kita hilangkan aja fungsi speaker protectornya. Tapi resikonya speaker bakal rusak kalau terjadi DCO lebih dari 1 volt kayak gitu. Bagusnya diganti sih relaynya. Kita akan putuskan dulu. Saya pengen cari ke toko komponen elektronik pengganti komponen yang tadi saya bilang. Saya udah dapat penggantinya. Ini dia. Tuh banyak banget kan, gede-gede, dan rupanya ada yang hampir mirip nih relaynya sama relay yang tadi rusak itu. Langsung aja deh kita pasang ya. Udah saya ganti dengan yang baru ya. Yang lama ini resistornya pun udah saya ganti dengan yang baru. Elko 3 buah, 1 buah relay, 1 buah resistor yang terindikasi rusak. Sekarang kita tes dulu relaynya. Kita tes dulu dengan menghidupkan amplinya. Kalau relaynya bunyi berarti oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ya. Kita hidupin di bawah saklarnya nih. Oke, relaynya bunyi tapi tek sekali dia, nggak bunyi 2. Bunyi tek. Oh iya, beda dengan yang itu ya. Kalau yang itu kan memang 2 buah relay, jadi bunyinya klik kayak gitu. Tapi kalau yang ini, dia ada 2 kaki, cuman yang bergerak cuman 1 gitu. Diengselin sama 1 buah kaki, cetek gitu. Hampir salah jari saya tadi menganalogikannya. Sekarang kita tes pakai input ya.
Ternyata begitu saya tes, relaynya bunyi-bunyi loh. Dia hidup mati seolah-olah ada arus DC yang masuk ke jalur speaker. Jadi harus dimatikan sama dia gitu. Relaynya bunyi-bunyi terus. Sekarang nih saya tunjukin ya. Saya tes, saya colokin ke arus listrik 220 volt dan saya on-kan. Bluetooth. Ditunggu aja, nanti dia bunyi cetek-cetek guys. Aman pula nih, udah 1 menit. Soalnya tadi buat muter lagu pakai Bluetooth dia bunyi cetek gitu. Jadi musiknya ada enggak kayak gitu karena kan diputuskan sama relay jalur ke speakernya. Normal pula nih. Apa karena tadi efek dari komponen yang baru aja diganti kali ya? Biasanya seperti itu, ada efek-efek samping. Elko-nya baru menyesuaikan diri mungkin, atau resistor 56K nya terlalu gede wattnya. Kayaknya sih enggak. Udah 2 menit nih saya tes dan normal dia. Saya coba setel musik lagi ya. Ternyata pas saya pakai buat muter musik dia baru bunyi cetek-cetek guys. Nyambung nggak gitu, seperti memang bener ada arus DC yang masuk ke jalur speaker. Jadi berbahaya, makanya sama dia diputusin ya. Dan waktu saya pegang pendinginnya nih, pendinginnya panas loh. Padahal saya setel musiknya 5 menit dan volumenya tuh nggak kenceng. Panas banget. Line speaker yang saya gunakan itu untuk impedansi 4-8 ohm. Padahal speaker yang saya pakai ini impedansinya 8 ohm nih. Apa mungkin saya harus pindahin ke sini ya? Speaker 8 ohm sampai 16 ohm impedansinya. Saya coba lah ya. Udah bener semua. Positif negatifnya. Elko resistornya memang saya ganti yang lebih besar tadi. 1/2 watt. Resistor ini nyambungnya ke ini, ke input dari out speaker. Atau saya ganti aja lah ya sama yang aslinya ya, yang 56K mungkin ngaruh kali. Coba kita tes. Setelah mengembalikan resistornya dengan nilai watt yang sama 56K 1/4 watt, kita coba ya, kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim, kita hidupin. Tapi kabel speakernya nggak saya pasang guys. Waduh, lupa, bentar, ada satu kabel yang belum dipasang. Ini dia, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Volume saya kecilin, relaynya bunyi tek. Nanti saya kasih tahu hasilnya. Ada hal yang agak aneh di amplifier ini guys. Padahal saya nggak colokin speaker ya sama sekali. Dan saya hubungkan
amplifier ini ke HP saya menggunakan Bluetooth. Dan waktu volumenya saya besarin, itu ada suara treble loh di sini. Nggak tahu komponen apa yang bisa merubah signal itu jadi suara nih. Pasti ada nih di antara komponen-komponen ini. Bisa jadi itu, bisa jadi relaynya. Kalau digedein volumenya, relaynya bakal mati. Nih ya, kalau misalnya ini kan HP-nya saya pakai buat ngerekam. Kalau misalnya saya colokin HP, terus saya gedein volumenya, nanti relaynya bakal bunyi cetek. Atau kalau nggak bunyi, nanti kipasnya bakal turun putarannya. Aneh loh. Kayak sih relaynya ya, relaynya kayaknya. Atau dilangsung aja, di los aja ya. Coba saya pakai input yang lain deh, pakai kabel coba. Ternyata setelah menggunakan input dari kabel RCA seperti ini ke sini, ke line ini ya, dan udah saya switch ke DVD, karena input di belakang tuh line in dan DVD maksudnya. Line innya DVD inputnya tuh. Nih, saya play lagu dari Denny Caknan. Ini sekarang relaynya on nih. Sekarang volumenya saya besarin ya. Coba kalian dengerin. Tuh, bunyi kan relaynya? Relaynya mati nih. Sekarang saya kecilin volumenya. Tuh, dia on lagi guys. Kayak relaynya harus diganti deh. Oke, udah saya balikin ke relay aslinya ya. Tuh lebih kecil. Relay yang baru nih kan gede. Dan ampernya pun lebih gede sebetulnya, 16 ampere. Kalau yang itu cuma 5 ampere. Kita tes ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita on kan. Tring, bunyi dia. Coba kita matiin. Langsung bunyi, langsung mati relaynya. Kita hidupin. Cetik, kayak gini. Cetik ya. Jadi dua-duanya bunyi cetik. Saya gedein volume. Nggak mati, karena nggak ada inputnya. Sekarang kita kasih input audio. Kita nyalain sebuah lagu ya. Udah play. Kita gedein volumenya. Begitu volumenya digedein, nggak kayak yang ini ya, relaynya. Dia nggak bunyi cetek kayak gitu. Nggak mati dia. Begitu volumenya saya besarin. Saya pencet lagi coba. Ini pause nih. Ini play. Oke. Saya matiin dulu. Saya udah pasang speaker ya. Kita colokin. Kita hidupin. Kecilin dulu volumenya. Relaynya bunyi cetek. Lagunya udah play. Kita on kan. Kita naikin volumenya. Dan dua-duanya suaranya keluar sekarang. Tapi ini belum final ya, karena kita harus cek dulu, kita biarin 1 kali 24 jam untuk ngelihat ada perubahan apa enggak. Suaranya bisa keluar dua-duanya atau hanya satu aja. Kayak gitu, baru nanti kita bisa balikin ke yang punya. Jadi harus di final test dulu. Kayak gitu ya. Sampai sini dulu video kali ini teman-teman. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.